Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. MA menilai tak ada kekhilafan dari majelis hakim dalam mengadili para terpidana. Dengan ditolaknya permohonan PK terpidana kasus Vina ini, maka putusan sebelumnya tetap berlaku yang artinya ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon ini tetap akan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Saat ini saya sudah tersambung melalui Zoom bersama mantan Kabaris Polri, Komjen Purna Wirawan Susno Duaji yang pada persidangan PK lalu sempat dihadirkan sebagai ahli. Selamat siang Pak Susno. Selamat siang, Mbak Sinta. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, baik, saya akan menanyakan yang pertama nih Pak, bagaimana tanggapan Pak Susno nih terkait putusan MA yang akhirnya menolak eh, pengajuan PK dari terpidana kasus Vina? Ya, kalau saya menganggapnya ini tragedi hukum ya. Tragedi hukum yang sangat menyedihkan gitu. Sangat memilukan. Mengapa semua rakyat Indonesia sejak PK ini bergulir, sejak disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon, aku yakin bahwa ini akan dikabulkan gitu. Nah, mengapa aku yakin bahwa dikabulkan? Pertama, disangkakan itu pembunuhan. Ternyata pembunuhan tidak terbukti. Dalam sidang yang bergulir bahwa ini kasus adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Satu. Yang kedua, karena kecelakaan lalu lintas tunggal, buktinya ada, segala macam ada, ya udah. Berarti bukan pembunuhan. Yang kedua, untuk ngajukan PK, itu dipersyaratkan adalah adanya kehilafan hakim atau kekeliruan hakim. Nah, ini sudah ketemu banyak sekali. Waktu sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, sidang pertama, sidang kedua, dan seterusnya berkali-kali sidang, sudah ketemu banyak sekali tentang kehilapan hakim. Contohnya, salah satu di antara terdakwa itu adalah anak-anak. Maka cara menyidangkannya pun harus sesuai dengan hukum acara peradilan anak. Nah, ternyata tidak dilakukan. Yang kedua, bahwa mereka, para terdakwa ini diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara, maka wajib hukumnya untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak awal. Tapi nyatanya tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak awal. Nah, didampinginya pada tahap pertengahan atau tahap apa? Itu sudah kekeliruan. Sudah kekeliruan, sudah kehilapan. Kemudian ada lagi alat bukti forensik yang ditemukan. Alat bukti forensik ditemukan, tetapi tidak digunakan di dalam pembuktian. Nah, yaitu alat bukti chat ya, chat antara di HP Vina dengan HP siapa temannya itu, bahwa dia jam 10 lewat sekian masih hidup. Nah, ini masih banyak lagi yang menyatakan bahwa kekeliruan atau kehilapan hakim itu. Nah, berikut lagi, Hakim Mahkamah Agung mengatakan yang kedua, tidak ada novum. Nah, ini yang sangat parah, gitu kan. Karena apa? Novum itu artinya alat bukti baru yang belum pernah digunakan untuk sidang sebelumnya. Nah, ini banyak sekali. Apa itu? Keterangan saksi. Keterangan saksi itu yang dicari oleh eh, Pak Dede Mulyadi banyak benar. Ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana. Berpuluh-puluh keterangan saksi yang belum pernah didengarkan pada persidangan sebelumnya. Itu namanya alat bukti baru. Itu novum. Ditambah lagi keterangan ahli tentang analisis mengenai chat, ya, mengenai chat di HP Vina dengan HP siapa Widi apa siapa itu. Nah, itu adalah alat bukti baru. Nah, keterangan ahli berupa alat bukti baru. Ada banyak sekali alat bukti baru yang dikumpulkan oleh penasihat hukum dalam perkara ini sehingga penasihat hukum dan masyarakat Indonesia yakin bahwa kalau ini cepat diadili maka ya benang, nggak ada alasan untuk menolaknya. Ya. Tapi aneh,
Dalam putusan kemarin ditolak. Alasan menolak, satu katanya, tidak ada kehilapan hakim. Tapi tidak dijelaskan. Loh, yang dikumpulkan kehilapan hakim yang banyak itu mestinya dijelaskan. Kan dari penasihat hukum sudah mengumpulkan kehilapan-kehilapan hakim itu satu, dua, tiga, empat, lima. Mestinya hakim membahas satu, dua, tiga, empat, lima itu bukan kehilapan, tapi kebenaran misalnya kan. Ini Ya. enggak. Langsung saya dikatakan tidak ada kehilapan hakim. Yang kedua, tidak ada bukti baru. Loh, bukti baru yang sudah dikumpulkan sangat banyak dan sudah diuji di dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian dikirim ke Mahkamah Agung, itu tidak dianggap sebagai bukti baru. Ya. Jadi kelihatannya lucu gitu. Nah, saya menelusuri, wah lucu, 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 lucu. Nah, oh pantas lucu. Mungkin beliaunya sudah linglung gitu. Karena tanggal 1 Januari nanti beliau itu pensiun gitu. Nah, pensiun ya mungkin karena menjelang pensiun ya ingin cepat-cepat ya, tinggal asal aja mutusnya. Nah, itulah tanggapan saya bahwa silakan PH mengajukan lagi apa namanya PK, karena PK itu tidak terbatas ya, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Oh, jadi bisa Mudah mengajukan PK kembali ya, Pak ya? bisa, Oke. mudah-mudahan PK berikut mendapat hakim yang baik, gitu. Ya. Yang linglung. Gitu. Oke, tadi Ya, kita sudah membahas soal MA yang menyatakan ternyata tidak ada kekhilafan hakim. Kemudian juga ada salah satu alasan lagi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Susno, yakni alat bukti yang sudah diajukan ini ternyata MA memutuskan itu bukanlah alat bukti baru, sebagaimana novum. yang iya novum, yang sebagaimana ditentukan pada pasal 263 ayat 2A KUHP ya Pak ya. Tapi kalau Ya, menurut Pak Susno ini, sebenarnya novum ini sudah sangat kuat ya Pak ya. ya sudah sangat kuat, sudah terang benderang ya. Kalau saya katakan itu siang hari pakai lampu petromak gitu. Nggak usah hakim yang hebat, hakim yang baru belajar aja tahu bahwa itu alat bukti baru. Tadi kan sudah disebutkan bisa mengajukan PK selanjutnya. Nah, kira-kira apakah ada upaya hukum lain yang kemudian bisa membantu para terpidana ini terbebas dari hukumannya, Pak? Ada, yaitu berupa garasi, abolisi, dan sebagainya. Tapi terpidana tidak mau. Karena kalau berupa garasi dari presiden, syaratnya dia harus mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya, minta ampun, langsung presiden memberi ampunan, baru dibebaskan. Dia tidak mau. Mereka ini tidak mau. Katanya lebih bagus kami mati busuk di dalam penjara daripada mengakui kesalahan terhadap sesuatu perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Berarti masih ada peluang lain yang sebenarnya bisa diajukan selain PK ya, Pak. Tapi kalau untuk kalau misalkan dari terpidana kasus Vina ini akhirnya mengajukan gerasi atau abolisi yang tadi sudah disebutkan, apakah peluang keberhasilannya ini tinggi atau bagaimana, Pak? Ya tergantung presiden. Tapi mereka jelas tidak mau gitu. Sudah ditanya oleh PH-nya, mereka tidak mau, tidak akan mau gitu. Oke, baiklah. Karena dia yakin bahwa mereka tidak bersalah gitu. Oke, baik. Em, Cukup ramai ya Pak, keputusan MA ini yang menolak PK dari terpidana kasus Vina ini. Ya, Tapi sebenarnya apa ya yang menjadi keyakinan dan yang dipercayai oleh kuasa hukum yang mengatakan bahwa oke ini kasus Vina adalah memang murni kecelakaan tunggal gitu, bukan sebuah tragedi pembunuhan gitu Pak. ya saksi sudah mengatakan, saksi mata melihat ada alat bukti berupa daging yang di apa di skrup ya, di skrup Ya. tiang listrik. Kemudian pembicaraan di dalam HP ya, chartnya ya, chart WA atau SMS gitu ada. Banyak sekali gitu alat buktinya. Kemudian saksi-saksi yang melihat bahwa itu terjadi kecelakaan, saksi mata ada. Tapi kalau pembunuhan sama sekali tidak ada, nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada apa-apa. Baik. Setelah putusan MA ini, apakah Pak Susno sempat ngobrol atau bertemu dengan terpidana atau mungkin dari kuasa hukum terpidana mungkin Pak?
Saya tidak sempat karena terpidana kan di dalam penjara ya. Iya. Tetapi Kalau saya dari kuasa saya bisa hukumnya, WA-WA dengan kuasa hukum ya. ya Kita WA bertukar pikiran gitu. boleh apa yang kira-kira dibahas nih dengan kuasa Eh, hukum? Kita membahas bahwa saya pertama sangat menghormati pendirian daripada terpidana bahwa dia tidak mau minta garasi. Dia mengatakan dia tidak bersalah gitu. Saya sangat menghormati. Yang kedua, eh, apa namanya? Mereka tetap akan mengajukan cari waktu yang tepat, yaitu untuk mengajukan PK lagi. Itu bagus. Nah, kemudian saya sangat menghargai daripada penasihat hukum ya, karena untuk mengajukan PK lagi itu Ya. biayanya tidak sedikit loh, Oh, iya, iya. ratusan juta ya. Mengumpulkan orang, sidang, perjalanan Jakarta ke Cirebon, kemudian bolak-balik dan semuanya. Itu semua ditanggung oleh para penasihat hukum, entah iuran atau bagaimana mereka. Nah ini kita hargai sekali. Bukan keluarganya, bukan adiknya, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Tapi mereka demikian hebatnya memperjuangkan demi keadilan dan kebenaran. Tapi sayang dikandaskan oleh hakim gitu kan. Inilah negeri kita. Baik, kalau misalkan untuk mengajukan PK kembali ya, berarti untuk yang kedua kali ya Pak. Apakah novum yang saat ini diajukan yang sudah ditolak ini bisa diajukan kembali? Atau mungkin harus ada novum baru di dalam PK part 2 berarti ya Pak ya? Nopomnya banyak sebenarnya, Mbak. Kan saksi-saksi itu masih dibatasi, masih banyak sekali nopomnya. Tinggal permasalahan sekarang hakimnya gitu. Dan hakim kan tidak pernah menyorot bahwa nopom itu oh yang alat bukti yang ini bukan, alat bukti yang ini bukan. Pokoknya dia hanya vonis saja. Tidak ada nopom dan tidak ada kehilapan gitu. Hanya gitu aja. Enak Dan benar gitu. tidak merinci ya soal Nggak kekhilafan itu ada. apa-apa itu tidak ada Ya, rincian ya Pak. ya. Tapi kalau dari pandangan Pak Susno ini bagaimana ya reaksi publik terhadap penolakan PK kasus Vina ini, Pak? Mari kita lihat saja ya bagaimana masyarakat Indonesia peka nggak terhadap rasa keadilan kepada rakyat kecil gitu kan. Ini kan rakyat kecil ini kan yang dizolimi ini ya. Peka nggak? Kalau peka tentunya mereka akan bereaksi gitu. Karena ini kan baru kemarin ya, baru kemarin kita lihat hari ini bagaimana reaksinya di media sosial, bagaimana reaksinya di media konvensional, televisi dan lain-lain. Nah, kalau reaksinya banyak berarti bangsa Indonesia ini masih peka terhadap keadilannya. Baik. Lalu yang terakhir ya Pak, ini pelajaran apa nih yang mungkin bisa kita ambil nih dari eh, serangkaian penanganan kasus Vina ini yang akhirnya MA menolak PK dari terpidana kasus Vina Cirebon ini, Pak? Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa aparat penegak hukum kita, khususnya Mahkamah Agung, belum berubah gitu. Masih masih kaku gitu, masih seperti itu. Belum peka terhadap rasa keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Dia hanya menolak dengan mengatakan tidak ada novum, tidak ada kehilapan. Tapi dia tidak pernah mempelajari berkas itu. Bahwa ini novum, ini kehilapan, dan sebagainya. Ya, jadi masih Mahkamah Agungnya masih sewenang-wenang gitu. Tadi sudah disebutkan juga mungkin kemungkinan akan pengajuan PK kembali ataukah nanti bagaimana ke depannya kita akan kawal terus kasus ini ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih atas obrolan hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai Terima kasih, Mbak. jumpa. Terima kasih, Mbak Sinta. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak atas waktunya. ya.